Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan yang termasuk dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Allah telah memberikan kekayaan yang luar biasa terhadap negara kita Indonesia berupa keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Nah, sudah seharusnya kita menjaga kelestarian hewan dan tanaman tersebut. Nah, kita harus bijaksana dalam memanfaatkan hewan dan tanaman untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mereka menjadi langka dan punah karena kita lalai melestarikannya. Hewan dan tanaman menjadi langka karena tempat hidup atau habitat mereka, yakni hutan, banyak yang dirusak dan dirubah menjadi perkebunan, pertambangan, pembukaan jalan, legal dan ilegal, ataupun dengan penebangan, kebakaran hutan, dan pemukiman. Nah, penebangan hutan mengganggu kehidupan hewan. Kehidupan hewan pun juga terancam oleh perburuan liar. Nah, kali ini saya akan menyebutkan beberapa hewan yang hampir punah atau mengalami kepunahan. Di antaranya yang pertama adalah burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini layak digelari sebagai burung surga. Burung cendrawasih yang merupakan burung khas Papua. Cendrawasih jantan memiliki bulu-bulu yang indah. Burung cendrawasih mati kawat ditetapkan menjadi fauna identitas Provinsi Papua. Populasi burung cendrawasih semakin hari semakin terancam dan langka akibat perburuan dan perdagangan liar yang terus berlangsung. Kemudian yang kedua adalah burung jalak Bali. Nah, untuk burung jalak Bali ini mudah dikenal dengan ciri-ciri khusus. Di antaranya memiliki bulu yang putih di seluruh tubuhnya kecuali pada ujung ekor dan sayapnya yang berwarna hitam. Untuk menghindari kepunahan telah didirikan pusat penangkaran yang salah satu berada di Buleleng, Bali sejak 1995. Burung jalak Bali dinobatkan sebagai fauna identitas atau maskot Provinsi Bali. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi merak Jawa. Nah, merak Jawa pun ini terus berkurang. Ini diakibatkan oleh rusaknya habitat dan perburuan liar. Burung langka yang indah ini diburu untuk diambil bulunya ataupun perdagangan sebagai binatang peliharaan. Untuk menghindari kepunahan burung langka ini dilindungi undang-undang. Saat ini di Pulau Jawa jumlah merak hijau hanya sekitar 800 ekor saja. Merak jantan lebih indah daripada merak betina. Kemudian hewan selanjutnya yaitu gajah. Perburuan terhadap gajah didasari oleh pengambilan gading dan konflik lahan antara gajah dan manusia. Di Indonesia, gajah Sumatera merupakan salah satu binatang yang dilindungi berdasarkan undang-undang. Gajah Sumatera dilestarikan di Taman Nasional Waikambas. Kemudian ada kakatua kecil jambul kuning. Nah, kakatua kecil jambul kuning ini nyaris punah. Burung berjambul kuning ini menjadi salah satu burung yang berstatus kritis atau satu tingkat di bawah status punah. Penurunan ini diakibatkan oleh perburuan dan perdagangan bebas. Tidak sedikit burung kakatua jambul kuning yang ditangkap dari alam liar kemudian dijual ke luar negeri. Kemudian ada tapir. Tapir mudah dikenali dari cirinya berupa pelana putih. Pola warna ini berguna untuk kamuflase. Binatang lain mungkin mengiranya batu besar, bukannya mangsa. Saat tapir ini berbaring atau tidur, tapir merupakan hewan penyendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah harimau. Hewan ini hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Diperkirakan populasi yang tersisa sekarang hanya sekitar 500 ekor.
Karena habitat yang semakin sempit dan berkurang, maka harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia, dan seringkali mereka dibunuh dan ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan yang tanpa sengaja dengan manusia. Kemudian ada anoa. Anoa merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang. Populasi dari anoa sudah sangat mengkhawatirkan karena populasinya yang berada di Taman Nasional Lore-Lindu juga mengalami penurunan. Anoa pegunungannya biasa diburu untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Kemudian ada badak Jawa. Nah, badak Jawa juga disebut badak bercula satu. Badak Jawa ini hidup selama 30-45 tahun di alam bebas. Binatang ini hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Populasi badak ini sekitar 35 hingga 45 ekor saja hasil sensus badak pada tahun 2011. Badak Jawa juga merupakan spesies badak yang paling langka di dunia dan masuk dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia, yaitu dalam kategori terancam punah. Badak Jawa memiliki satu cula. Badak Jawa jarang menggunakan culanya untuk bertarung, tetapi menggunakannya untuk memindahkan lumpur di kubangan dan untuk menarik tanaman agar dapat dimakan. Kemudian ada ini dia ya, orang utan. Orang utan ini bulunya berwarna coklat kemerahan, mempunyai lengan yang panjang serta kuat, kaki pendek serta tidak mempunyai ekor. Nah, orang utan saat ini merupakan binatang langka karena manusia terus-menerus merusak habitat. Mereka seringkali pula menjual bayi-bayi orang utan tersebut secara ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bekantan atau biasa disebut monyet Belanda, merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Satwa ini dijadikan maskot atau fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah komodo. Komodo adalah jenis kadal raksasa yang asli dari Indonesia. Hewan ini terhitung hewan karnivora, meskipun seringkali mengonsumsi bangkai hewan daripada memburu hewan hidup-hidup. Rata-rata komodo dapat meraih panjang 2-3 meter serta berat 60 kg. Banyak yang mengatakan bahwa komodo adalah hewan prasejarah yang masih hidup. Saat ini komodo dilindungi di Taman Nasional Komodo. Nah, demikian hewan-hewan yang terancam punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.